Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu saat saya sedang bermeditasi, saat saya sedang bersemedi, menghemat waktu dan tenaga saya di kamar, istilah kerennya itu rebahan. Nah, di saat saya rebahan di kamar, pasti akan ada satu aktivitas yang selalu dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya. Bukan ini, bukan, bukan, tetapi adalah ini, scrolling sosmed. Baik itu Instagram, Facebook, YouTube Short, Kaskus, Quora, Stream, terserah, terserah orang-orang. Setiap orang punya seleranya masing-masing. Tetapi waktu itu saya sedang scrolling Reels Instagram. Nah, di saat saya sedang asyik-asyiknya scrolling sosmed, muncul satu video yang tidak pernah saya bayangkan akan muncul di layar beranda saya. Saya mau kalian perhatikan baik-baik video ini. Kenapa kita bilang memek dianggap jorok, Benar. dianggap jorang, bilang pagina tidak? Tidak. Nah, dari perdebatan itu, intinya ada seseorang pejabat publik itu memperdebatkan dua bahasa yang memiliki makna sama, itu ternyata memiliki kesan yang berbeda. Sekilas, video itu sangat lucu, teman. Video itu sangat lucu, saya akui video itu lucu. Tapi cukup disayangkan mengapa seorang pejabat publik itu membawa topik tongkrongan ke ruang publik, ke khalayak umum. Tetapi kita abaikan hal itu. Fokus kita adalah mengapa dua bahasa memiliki makna yang sama, ternyata itu punya kesan yang berbeda. Yang satu punya kesan jorok, jijik, kasar, dan yang satunya itu punya kesan sopan dan masih bisa ditoleransi. Seperti tadi, dan lalu ada contoh lain, dan dua kata yang punya makna sama itu punya kesan yang berbeda. Ternyata teman-teman, bahasa itu bukan hanya sekedar kumpulan kata. Bahasa adalah tentang budaya, rasa, kepribadian, karakter, dan nilai moral yang melabeli setiap kata yang diucapkan, setiap kata yang ditulis. Misalnya, kata itu digunakan dalam konteks sehari-hari, bahkan juga digunakan dalam konteks ejekan, pelecehan, serta porno. Kalau fagi, itu digunakan dalam konteks ruang ilmiah serta ruang formal. Jadi, harus kita akui bersama-sama bahwa bahasa itu juga mempunyai tempat dan derajatnya masing-masing. Ketika kita menggunakan sebuah bahasa di tempat yang tidak seharusnya, itu akan sangat-sangat konyol. Misalnya, ada seorang yang berkata bahwa orang yang membubarkan DPR adalah orang setolol sedunia. Tentu, seorang pejabat publik, seorang pejabat, mengucapkan kalimat semacam itu di khalayak umum adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Jadi, mengapa tidak diganti seperti ini? Mentalitas yang hanya sekedar teriak bubarin DPR tanpa memahami solusi yang lebih bijak justru menunjukkan sikap yang kurang dewasa. Kita butuh cara berpikir yang lebih matang, bukan sekedar melampiaskan emosi. Mengapa beliau tidak terbesit di pikirannya untuk mengatakan kalimat-kalimat yang lebih baik, kalimat-kalimat yang lebih enak untuk didengarkan, kalimat-kalimat yang lebih enak untuk dicerna. Jadi, itu teman-teman, bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata, tetapi adalah budaya, nilai, karakter, kepribadian, dan nilai moral. Jadi, kalau ada penjarahan kemarin itu mungkin dan ditemukannya dildo hitam, itu mungkin
Sampai jumpa.